Guys, oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang kalian sudah pada request juga, karena dia lagi ada agenda, yaitu divestasi bisnisnya, yaitu siapa lagi kok bukan PNLF yang mau mengejual saham PNBN-nya. Nah, gimana prospeknya, gimana dampaknya ke bursa, dan gimana juga dampaknya ke perusahaan pastinya ya. Oke, sahamnya gimana ke depan. Nah, namun yang seperti biasa jangan lupa untuk disclaimer on selalu guys ya, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untung rugi kantong sendiri. Oke, jadi kita bakal langsung saja masuk bahas ke dalam analisanya langsung ya. Karena nih kita kan ngomong soal masalah divestasinya nih. Ini apakah nih keputusan benar atau enggak ya? Dan kedepannya gimana kalau benar-benar sudah terrealisasi? Prospeknya gimana? Cuman sebelum itu gue mau kasih pembukaan juga. Ingat ya guys ya, segala sesuatu kalau sudah diakuisisi namanya prospeknya berubah. Karena kenapa? Dari jajaran manajemennya ya, terus sistem perusahaannya, bisnisnya, itu semua bakal berubah ke pengendali yang baru. Jadi, kita harus melihat dari sisi orang yang mau beli perusahaannya ini dulu nih, yang mau akuisisi. Siapa sih sebenarnya sih? Nah, Bank DBS ya. Oke, DBS tuh mau isunya kan karena memang mau beli sahamnya. Oke, PNLF mau ngejualin saham Panin Bank-nya, berarti PNBN ya kodenya. Bank DBS ini apaan sih? Ini bank siapa? DBS itu adalah itu boleh bilang BUMN negara Singapura gitu loh. Itu kan punya sistem Temasek Holdings. Temasek Holding itu adalah BUMN Singapura gitu. Jadi boleh bilang nih BUMN. Bayangin, bank BUMN suatu negara mau mengakuisisi bank lokal kita. Which is itu luar biasa banget sebenarnya sih. Itu sangat luar biasa sih. Itu dampak positif banget buat pasar modal kita. BUMN guys, bayangin BUMN Temasek. Oke, Temasek Holdings, lihat ya. DBS Bank Ltd punya Singapura, kepemilikan 100% milik pemerintah Singapura melalui Temasek Holdings. Fokus bisnis corporate banking, consumer banking, digital banking, wealth management, and treasury. Cuman, ini gua mesti tanda seru buat kalian ya. Tanda seru atau tanda kutip lah, terserah lah ya. Kalau namanya perusahaan, apalagi perbankan, kalau sudah diakuisisi atau dikuasai sama asing, biasanya sahamnya nggak bakal kemana-mana sih. Meskipun kinerja bagus. Kan banyak tuh saham-saham yang kinerja bagus banget ya, seperti Bank Danamon, nggak kemana-mana sih. Ya kalau NISP, NISP atau ya BNGA itu, ya mungkin mereka udah mulai lah ya. Maksudnya kinerjanya, harga saham mengikuti kinerjanya gitu loh. Meskipun OCBC itu Malaysia nggak salah kan. Nah, cuma sebenarnya gini, kita ngomong masalah divestasinya dulu nih. Ya sebelum ke sana itu pembukaan buat kalian, biar kalian ada poinnya dulu nih. Seperti di beritanya, bahwasannya yang bersaing untuk mau mengakuisisi ini kan banyak. Ada CIMB, ada OCBC, dan ada DBS. Itu rata-rata semua perusahaan asing ya. Dan CIMBC sama OCBC sendiri kan ada IPO di bursa kita juga ya sebenarnya. Oke. Nah, kalau DBS ini kan Bank Singapura. Kita coba cek dulu ya. Untuk bagian perbankan ini gimana dulu nih. Kita dulu. Nah, ini menurut gua nih. Gua udah catat semua catatan buat kalian. Kalau kalian mau catat ya. Ini kalau menurut gua ya, ini menurut gua. Ketika PNLF ini berhasil mendivestasikan dia punya saham, oke, kepemilikan PNBN ke Bank DBS, apa yang bakal terjadi? PNLF bakal mendapatkan dana segar, capital gain pastinya. Nah, capital gain ini bakal bisa dimanfaatkan oleh grup Panin itu untuk ekspansi bisnis. Apalagi bisa jadi bagi dividen, karena mereka sudah kemarin tuh cuma bagi dividen sekali ya. Cuma tuh kok ada kepentingan lah gitu loh. Setelah itu kan udah nggak bagi lagi kan. Nah, menurut gue dia itu bisa ekspansi. Tapi kalau dividen, menurut gue untuk grup ini kayak mereka nggak gitu bagi dividen deh. Gue setuju sama kata-kata Pak Lo, bagusan daripada bagi dividen, ekspansi bisnis aja, jaga keseimbangan cash perusahaan. Kalau nggak, naikin kinerja perusahaan gitu loh. Hiring orang yang lebih kompeten gitu. Nah, cuman kita ngomong-ngomong juga, digital era itu sudah datang. Digital era sudah datang. Perusahaan-perusahaan itu, mereka itu bakal berinovasi ke digital. Apakah capital gain yang didapat oleh PNLF ini bakal mereka investasikan ke lini digital? We will see ya. Kalau gua sih merasa, kalau gua sih sebagai manajemen ya, gua bakal berpikiran kita sudah waktunya untuk bertransformasi menjadi lebih modern lah, kita ngomong lah. Cuma bukan berarti jadi digital bank, yang beda. Digital bank itu seperti Neo, Bank Neo Commerce, Arto, terus yang lain-lain itu semua lah yang digoreng tinggi itu lah. Kalau mereka bakal tetap stay konvensional, digitalnya itu adalah cuman sebagai supporter, ya kayak support lah.
aplikasi, program atau apa mempermudah consumer untuk mengakses banknya gitu loh. Nah, kalau kita mau ngomong juga, grup Panin ini kan salah satu grup yang sangat kuat sih sebenarnya secara cash ya, secara aset tuh gede. Ketika zamannya krisis moneter, mereka yang bisa berdiri, masih tangguh dan bahkan ya mereka itu sampai minjemin gitu loh, kasih pinjaman gitu loh. Zaman krisis moneter dulu ya. Itu gue setuju banget sama kata-kata Pak Lo sih. Memang gue kalau kalian ngecek coba asetnya itu semua gede banget asetnya tuh. Ya, labanya juga bagus sih. Cuma memang nggak bagi dividen aja gitu aja sih guys ya. Nah, dampaknya tadi gue bilang dia itu kan 46% ya sahamnya dijual ke DBS kan. Oke. Kalau udah rampung maka masalah gini. Isunya adalah DBS beli di harga premium. Bahkan sampai banyak spekulan mengatakan bahwasannya saham ini bisa terbang sampai 700% and whatsoever. Kalau gue sih nggak pernah percaya sih. Ya, karena lu kalau udah berspekulasi harga saham, itu jatuhnya lu udah bener-bener gambling soal itu sih. Kalau gue bakal beranalisa, kalau ini bisnisnya bisa moncer, harga sahamnya bakal ngikutin juga sih. Gitu. Jadi teman-teman, pokoknya ingat teman-teman kalau memang fokusnya di sini mau investasi, mau memanfaatkan momentum, kita fokus ke bisnisnya dulu, oke? Bisnis dan manajemennya. Valuasi terakhir dulu. Valuasi memang murah sih. Maksud gue valuasi dalam arti digoreng-goreng lah harga sahamnya gitu loh. Itu nanti dulu tuh belakangan aja. Ya. Likuidasi PNLF menguat, itu dampaknya pasti. Likuidasi PNLF menguat, maka mereka tuh punya cash yang cukup tebel. Karena dia udah habis menjual 46% sahamnya ke DBS. Ya. Potensi pengembangan lini bisnis lain, asuransi jiwa, investasi, atau sektor keuangan lainnya. Nah, PNLF itu kan asuransi sih, sebelah Panin Dai-ichi ya, Panin Dai-ichi Life gitu loh. Jadi kalau menurut gua mereka bisa ngembangin juga gitu loh. Mungkin produk baru, ya program-program baru gitu. Memang ya gua punya beberapa teman yang di agen asuransi di grup Panin, ya mereka sedang mengembangkan produk-produk juga sih gitu loh. Ya apalagi kalau di industri asuransi itu ya maksudnya tetap harus terus berinovasi setiap tahunnya sih gitu loh, produk-produk baru. Jadi PNLF itu tetap masih bisa menguatkan dia punya aset ya, apalagi kalau misalnya untuk klaim dan sebagainya. Potensi pengembangan udah bilang, kemungkinan spesial dividen ke pemegang saham. Nah, ini tadi gue bilang. Spesial dividen ini kalau misalnya kita ngomong dia benar-benar bagi dividen lagi. Menurut gue sih dividen ini bukan untuk kalian sih. Pasti untuk kepentingan pemain besarnya gitu loh. Makanya gue bilang sama kalian, kalau kalian benar-benar mau memanfaatkan momentum ini, kalian harus ready harga sahamnya mungkin terjunin atau mungkin dilama-lamain naiknya. Mungkin setelah DBS masuk, mungkin baru rally ya. Jadi kita tuh fokusnya di dia punya kepentingan dulu aja. Karena nih boleh dibilang grup Panin ini sejak beberapa tahun yang lalu mereka memang punya kepentingan yang sangat banyak sih menurut gua sih. Itu tercermin dari gerakan sahamnya yang agak abnormal menurut gua. Karena grup Panin itu sahamnya itu biasanya santai aja. Belakangan ini agak abnormal sih menurut gua sih. Nggak seperti mereka. Ini makanya gua bilang lagi banyak rencana-rencana sesuatu di balik layar yang kita nggak tahu. Gitu loh. Dari situ kalian juga bisa menganalisa juga perusahaan ini gimana gitu loh. Nah, balik lagi kalau kita ngomong GCG kan, ya grup Panin itu kok ya mereka tuh fokusnya ke bisnis lah, nggak ada goreng-goreng saham lah. Tapi memang ini lagi ada kepentingan sesuatu sih gitu loh. Kita nggak tahu ya. Terus DBS resmi masuk pasar consumer Indonesia. Nah, DBS itu sebenarnya kalau mau ngomong juga memang masih belum terlalu samar ya di lapangan ya. Karena kan ini boleh dibilang nggak terlalu muncul ke permukaan lah kita ngomong lah. Belum semua orang tahu banyak lah ya. Nah, kalau mereka udah masuk, ini dia bisa memperkuat posisi di Indonesia sebagai salah satu bank asing paling besar gitu loh. Dampaknya adalah DBS bisa lebih agresif dalam digital banking dan consumer lending gitu loh. Jadi kita ketahui bahwa memang Singapura sama Indonesia ini kan memang akrab banget ya. Kerjasamanya tuh banyak banget. Kalau nggak salah di bagian kerjasama paling gede kayak peminjaman, kayak negara minjamin, kayak memberikan utang ke negara kita, itu salah satu paling gede kan Singapura gitu loh. Jadi wajar-wajar aja sih kalau memang Singapura memang pengen kayak berbisnis di negara kita, investasi lah, which is tuh positif banget. Bagi gue positif banget. Jadi mereka bisa coba ngembangin bisnisnya di sini dan bisa memperluas lapangan pekerjaan. Karena kita kebanyakan PHK bro, oke, pengangguran. Itu mesti kita kurangin. 7 juta jiwa yang sudah menganggur dan itu bakal bertambah terus. Jadi be careful. Kompetisi antar bank, terutama di segmen middle up class dan digital makin sengit. Yes, benar sekali. Cuman kalau dia sih harusnya nggak masalah sih. Dia BUMN soalnya. BUMN-nya Singapura tuh. Reputasi Bank Panin kemungkinan membaik jika dikelola dengan standar DBS. Nah, kita ngomong ini masalah GCG. Memang bener,
Ya, kalau kita ngomong GCG, grup Panin itu bagus lah, kita ngomong top lah. Karena dia punya kinerja bagus semua. Ya, cuma memang karena dari GCG ini juga, karena mereka nggak doyan goreng saham, dan nggak doyan naikin saham juga. Jadi banyak orang-orang ngomong, grup Panin mah sahamnya di situ-situ aja, nggak bakal terbang lah. Mau laporan keuangan bagus pun tetap di bawah-bawah aja gitu loh. Dividen juga nggak bakal bagi dan sebagainya. Sebenarnya makanya gue bilang, mayoritas orang itu mereka tuh lebih demen trading gitu loh. Trading dan dividen. Bukan mau fokus di capital gain-nya. Jadi wajar aja sih kalau orang asing ngomong kayak gitu sih. Nah, ketika DBS masuk, apakah hal ini bakal berubah? Nggak menjamin. Nggak menjamin, cuy. Memang meskipun kita ngomong secara prospek jadi bagus, tapi nggak menjamin kok mereka bakal merubah kayak pergerakan sahamnya gimana, atau dividen, and whatsoever lah. Jadi kok gue bilang itu nggak ada jaminan sih. Selama bisnisnya lancar, itu bakal harga saham itu bakal mengikuti kinerja kok, gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bilang dari PNBN-nya nih, bisa ganti nama. Nah, kita ngomong nih kemungkinannya lagi ya ketika setelah divestasi ya. PNBN bisa ganti nama, rebranding atau konsolidasi. Nah, menurut gue itu bisa saja sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong lagi nih, ini kronologinya ya. Apakah dia bisa masuk kategori backdoor listing atau misalkan di akuisisi 100%? Ya bisa saja sih, sebenarnya sih kalau misalnya DBS merasa bahwasannya nih, wow, kita udah beli 46%. Ternyata perusahaan ini, masyarakatnya ini, consumer di Indonesia ini ternyata, wow, ada prospek banget gitu loh. Kayak, pokoknya prospek banget lah bagi mereka. Ya secara kinerja juga makin baik. Wah, kemungkinan besar kita bisa akuisisi nih, atau kita backdoor listing aja, kita IPO di Indonesia melalui PNBN. Bisa! Nothing impossible, bisa seperti itu juga. Apalagi kita sudah mau ada namanya revisi pajak, merger, dan akuisisi. Ini bukan something coincidence, guys. Masalah berita itu sudah menebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu sudah mulai melirik saham pasar modal kita sebenarnya sih. Saham-saham yang mana berpotensi bisa kita backdoor listing, mana bisa kita akuisisi. Which is makanya gue bilang, sebenarnya itu sentimen bagus dari masalah soal revisi pajak, merger, dan akuisisi itu. Makanya gue bilang kalau gue udah ngomong dari awal, gue bilang kemungkinan besar tahun ini bakal banyak, kalau bisa benar-benar ini terjadi, bakal banyak namanya akuisisi massal. Dan beneran aja ini kita baru awal tahun tapi udah berapa banyak perusahaan yang udah melakukan aksi korporasi untuk akuisisi. Udah banyak kan? Jadi yang gue ngomong itu bener, gak salah gitu loh. Yang gue ngomong itu semua fact, berdasarkan data dan logika kita mainnya. Jadi kita tuh berpikir lebih kritis, lebih jauh dan kritis gitu. Karena kita tuh nggak bisa mematok harga saham. Nggak ada itu. Lu gambling kayak gitu. Lu bener-bener mau jadi investor sejati, lu bener-bener mau jadi investor yang pinter, lu bener-bener mau jadi investor yang low risk. Analisa seperti ini, lu pasti low risk. Gue berani jamin. Gue bisa, kenapa lu nggak bisa? Pasti bisa guys ya, oke? Lanjut lagi. Efisiensi operasional, yes. Perubahan manajemen dan arah bisnis. Ini gue mesti tekanin. Ini pengalaman gue ketika gue multi-bagger di Doit. Doit itu dulu dia tahun 2021 atau 2022 gue lupa itu. Pokoknya dia itu lagi naik terbang. Gue tuh cuan 150% plus lah. Nah, dari 200-an ke 680 itu gue jual itu. Gue masih ingat. Jadi dia itu kenapa bisa kayak apa? Bisa terbang kan karena masalah akuisisi. Kan dia akuisisi seri A-nya dibeliin sama si Human Soul Ltd. Itu kan punya si Pak Ronald ya. Makanya kenapa mereka tuh akuisisi Doit melalui Northstar sebenarnya sih. Jadi Northstar itu hak suaranya bukan di Pak Patrick lagi. Jadi udah di tempatnya si Pak Ronald gitu loh. Makanya kenapa manajemennya semua diisi sama grupnya dari Pak Ronald Sutarja gitu kan. Nah, itu gue pelajari sendiri itu. Nah, kalau kayak gini berarti kan Pak Patrick udah nggak megang kendali atas NTP lagi nih, Northstar ya. Nah, jadi gimana? Itu dia punya prospek berubah itu. Prospek dari bisnis berubah, prospek dari GCG berubah, bahkan sampai pergerakan saham itu berubah juga. Dan beneran saja, Doit nggak bisa nyentuh 1000 sampai hari ini. Kalau mungkin ketika masih Pak Patrick yang megang, kemungkinan besar dia masih bisa 1000-an gitu loh. Ya itu pergerakan saham itu tergantung sama ownernya juga. Siapa owner berikutnya? Diakuisisi oleh siapa gitu. Itu kalian mesti ingat ya. Ini poin penting. Kalian mau catat, kalian catat. Oke, gue udah asik bilang catat ya.
Karena ini ilmu buat kalian juga. Jadi kalian tuh bisa ngerti lebih dalam lagi. Potensi PHK atau restrukturisasi SDM. Bener! Efisiensi ini. Makanya gue bilang, ini ada untuk PHK, potensi PHK ada. Karena kan dia bakal rebranding kita ngomong. Kok misal bener-bener dicaplok ya. Semuanya sejalan ya. Iya bakal ada PHK pasti. Efisiensi. Kecuali dia merasa ini udah makin bagus, dia buka lagi gitu. Dia ekspansi gede-gedean lagi. Nah itulah yang cerita. Itulah yang cerita. Makanya gue bilang, ini bisa positif, ada negatifnya juga. Jadi gak selamanya positif ya. Sentimen positif untuk emiten terkait ya, saham-saham dari grup Pandin seperti PNLF dan PNMBN bisa mengalami kenaikan karena sentimen pasar. Itu normal lah, wajar lah. Cuma gue mau kasih kalian warning lah, hati-hati ya. Hati-hatinya apa? Ini gue kasih tau kalian. Setelah euforia divestasi, harga bisa terkoreksi jika kinerja tidak sejalan. Ingat ya, valuasi akan tergantung pada strategi pasca akuisisi. Benar. Pasca akuisisi, harga sahamnya pada umumnya biasa orang bakal stagnan. Kalau nggak stagnan, diterbangin dikit terus terjun. Karena kenapa? Perubahan prospek. Perubahan. Jadi guys, kalian harus bener-bener prepare buat itu. Kalau misalnya teman-teman yang bener-bener pure spekulan ya. Jadi kalau kita sebagai pebisnis, kita bakal melihat dari akar permasalahan dan akar situasinya. Bahwasanya core bisnisnya itu bakal jadi seperti apa. Kalau menurut gue sih bahkan makin menarik sih. Bakalan makin menarik. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang mau masuk, mungkin bisa tunggu ketika diskon. Sekarang kan harga valuasinya agak mahal ya. PNBN udah 1 kali kalau nggak salah PBV-nya. Panen kalau nggak salah PNLF udah 0,5 atau 0,4 ya kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar udah mulai tanggung-tanggung sih valuasinya sih sebenarnya ya, gue bilang ya. Karena PNLF itu valuasinya cuma 800 kalau nggak salah itu. 800-700 doang lah. Jadi benar-benar udah mentok banget. Udah MOS-nya itu nggak gitu jauh lah gitu loh. Jadi be careful ya, hati-hati teman-teman ya. Kalau memang tujuannya mau multi-bagger, mau investasi, silakan. Cuma keputusan di tangan kalian ya, oke? Untung rugi kalian tanggung sendiri. Ya, gue cuma bantuin. Jadi gue cuma kasih insight dari gue, tanggapan gue. Jadi kalian tetap mesti disclaimer on, oke? Lanjut. Sinyal positif untuk sektor keuangan Indonesia. Ini bener. Lihat ya, masuknya DBS dalam skema akuisisi besar. Ini menunjukkan bahwa investor asing masih melihat potensi besar di sektor keuangan RI. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Makanya gue tuh dari kemarin itu, gue itu selalu ngomong keputusan Bu Sri Mulyani untuk merevisi pajak merger dan akuisisi ini keputusan paling jenius. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya ini, karena ekonomi kita lagi terjun guys. Kita tuh kalah dengan mata uang lainnya. Jadi gimana bangkitin kita punya mata uang sendiri, ekonomi kita? Ya dengan cara ini. Makin banyak investor luar negeri datang invest di negara kita, maka kita punya lapangan pekerjaan makin banyak. Ekonomi kita makin naik, gitu loh. Dan kalau nggak salah kemarin kita lihat di berita, bahwasanya Pak Prabowo juga sekarang sudah menetapkan itu kan, untuk ekspor beras ya. Kita sudah swasembada pangan gitu loh. Itu which is tuh sentimen bagus sebenarnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara juga. Gitu loh. Jadi ini win-win banget. Sebenarnya kita tuh secara data kita masih merugi, tapi secara sentimen kita udah mulai mengarah ke arah positif. Jadi kita tetap wait and see gimana dulu ke depannya. Karena kebijakan bisa berubah kapan aja. Itu ya. Oke. Lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung. DBS ini apa sih, Bang? Perusahaannya tuh gimana sih? Ini gue bakal coba bantuin sekalian lihat ya. DBS gue udah coba cari tahu, gue rangkumin. DBS tadi gue udah dibilang di awal, itu asal negara dari Singapura. 100% kepemilikannya adalah dari Menteri Pemerintahan Singapura. Oke. Melalui Temasek Holdings ya. Oke, 100% milik pemerintah Singapura. Ingat, Temasek Holdings. Nah, DBS tuh mengadopsi hybrid banking model ya. Yang pertama traditional banking ya, seperti sama lah, kredit korporasi, pinjaman rumah, tabungan dan lain-lain. Nah, ini DBS ini seperti apa tahu? Seperti Bank BTN ya, kalau nggak salah ya. Untuk KPR rumah bisa juga gitu loh. Jadi ini seperti BTN sebenarnya sih, yang bisa memberikan KPR rumah gitu loh. Tapi kalau gue bilang DBS sendiri, dia ini kalau mau bilang kayak gabungan antara BUMN, kayak BUMN Indonesia kita lah, kayak Mandiri, BRI sama BTN gitu loh. Terus digital banking, kita ngomong DigiBank, platform full digital untuk efisiensi dan menjangkau pasar luas. Nah, efisiensi ini dari tadi, ini kata kuncinya efisiensi.
Sekarang kita lagi banyak PHK. PHK itu sebenarnya pertama itu adalah efisiensi. Nah, jadi gimana kita menanggulangi efisiensi ini adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Kita sudah masuk di era di mana kita tuh semua digitalisasi. Jadi wajar-wajar aja perusahaan mau efisiensi dan mereka tuh mau menekan dana. Ya kalau bisa beban kecil, cuan sebanyak-banyaknya. Jadi cara paling bijak itu adalah buka lapangan pekerjaan baru. Jangan melulu kita merasa kita tuh sebagai korban, tapi kita harus memikirkan sisi positifnya apa. Mungkin bisa jadi pengusaha, buka lapangan pekerjaan atau whatsoever lah, gitu. Lanjut lagi. Wealth Management, layanan eksklusif untuk nasabah HNWI, High Net Worth Individual. Ingat, kita di Indonesia banyak konglomerat. Apalagi yang kayak di Bank BCA ya. Apa namanya, Bank Prioritas ya, BCA Prioritas ya. Ya bisa jadi. Terus Sustainable Finance, pendanaan berbasis ESG, fokus ke green project dan impact investing. Bisa. Kalau nggak salah DBS ini memang dia itu lebih ke go green sih sekarang sih. Menginvestasikan, memberikan pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang ESG untuk pengembangan new energy, EBT gitu loh. Jadi pertanyaan Bang, apakah kemungkinan besar kalau sudah diakuisisi, kalau benar-benar di backdoor listing, apakah DBS bakal memberikan pinjaman ke EBT di Indonesia? Bisa saja. Bisa saja, bisa jadi. Karena gini, kalau gue pada habitnya itu gue udah green energy, ketika gue melihat satu negara ada potensi di sana, ada sektornya EBT lagi berkembang dan belum maju-maju amat, ya gue sebagai perbankan yang bisa memberikan pinjaman ya gue bakal pinjamin karena gue tahu cuannya bakal gede gitu loh. Oke, itu garis bawahi ya. Cuma kita kan ngomong kalau misalkan, karena ini kita memikirkan proyeksi bisnisnya ke depan gimana gitu loh. Karena memang GCG-nya kita masih belum tahu gimana kinerjanya ya. DBS diakui sebagai salah satu bank paling transparan dan efisien di Asia. Yes, secara GCG dia memang bersih. Secara GCG dia itu boleh dibilang one of the best lah in Asia. Oke. Dewan Komisaris dan Direksi Internasional, laporan keuangan transparan, audit, ya itu banyak lah. Jadi kalau kita ngomong skor GCG-nya dari lembaga internasional, itu dikasih sangat baik. Itu dikasih sangat baik, guys. Dan kalau kita ngomong kepatuhan regulasi global BAS3, AML, dan CFT, itu udah tinggi banget. Sustainability Reporting, ESG Framework, salah satunya paling lengkap di Asia Tenggara. Jadi benar-benar mereka ini fokusnya tuh di ESG. Peminjaman modal ke EBT. Wait, kalian mikir nggak sih? Coba gue nanya kalian. Kita tuh lagi ada pengembangan EBT besar-besaran di Indonesia. Bener ya? Tiba-tiba masuk satu perusahaan perbankan dari luar negeri, apalagi BUMN luar negerinya, bank lagi, mau masuk Indonesia. Kalian ada berpikiran nggak sih? Apa jangan-jangan ini dia mau membantu untuk pompa EBT Indonesia kita, negara kita? Ini bukan coincidence. Ini nama strategi bisnis. Udah nangkap ya? Key sistem kerja bank DBS kita ngomong nih. Agile, lean structure, modal kerja cepat dan tanpa birokrasi berlebihan ya. Digital first, hampir seluruh layanan banking bisa diakses via app. Itu Singapura memang mereka tuh udah canggih banget sih. Boleh dibilang Singapura tuh kan juluki oleh futuristic country ya. Oke. Wajar aja sih mereka sudah pada digital. Meskipun masih banknya itu konvensional. Konvensional dalam arti gini loh. Karena ada punya kartu ATM, bisa pegang duitnya juga. Nah, itu konvensional maksudnya gitu. Ya, digital itu adalah alat-alat supportnya aja gitu loh. Yang pendukungnya aja lah. Data driven decision, semua produk dikembangkan berdasarkan analisa data perilaku nasabah. Kultur inovatif, di internal karyawan dibentuk untuk berinovasi secara konstan. Gandalf culture, create, agile, nurturing, decisive, and whatsoever ya. Jadi kalau kita ngomong prospek Bank DBS, kalau di global dan Indonesia, itu Indonesia sebagai pasar kunci. Dengan populasi muda, unbanked population masih besar, DBS ingin ekspansi lewat akuisisi strategis. Jadi bisa jadi kita ngomong, Bang Panin kemungkinan bukan yang awal. Ini bakal start of something new. Jadi gue tuh menarik untuk melihat ini sih sebenarnya sih. Bakal kemana nih? Infrastruktur digital canggih ya, infrastruktur canggih, digibank, AI, cloud banking, AI di Singapura itu mereka tuh udah memanfaatkan AI. Track record pertumbuhan laba dan efisiensi sangat solid. Oke, GCG yang sangat kuat dan transparan ya. Kelemahannya ya belum terlalu dominan di pasar retail banking Indonesia. Itu kelemahannya. Karena kenapa? Kayak tadi gue bilang di awal, bahwasannya DBS ini masih belum banyak orang tahu lah. What is that gitu loh? What the fuck is that gitu loh? Masih banyak nggak tahu bro. Jadi
Untuk kelemahannya ini masih belum terlalu dominan, nah butuh waktu lah kita ngomong lah. Produk terkadang kurang fleksibel untuk UMKM lokal, benar sekali. Karena kalau kita lihat ya, bahwasannya untuk DBS sendiri itu memang fokusnya itu lebih menengah ke atas, bukan untuk menengah ke bawah. Dari cara dia untuk memberikan pinjaman ke EBT aja itu udah proyek-proyek besar, mega proyek bro. Lebih fokus ke ESG. Jadi bank seperti ini dia tuh memang agak kurang lah untuk UMKM. Sedangkan kita tuh sedang mau mompa UMKM. Makanya gue bilang ini bukan coincidence. Negara kita lagi pompa untuk bagian ESG. Ketika dia masuk, ya memang fokusnya untuk di ESG gitu loh. Opportunity. Potensi pasar kelas menengah Indonesia sangat besar. Itu satu. Akuisisi bank pending, akses jaringan dan nasabah lokal. Jadi mereka tuh punya database nasabah-nasabah yang bisa mereka jadikan klien untuk yang boleh bilang kayak prioritas, atau mungkin di prospek dengan program baru ya, atau mungkin anything lah. Kita nggak tahu ke depan bakal gimana. Ini kita cuma masih berpikir ya untuk proyeksi ke depannya gimana prospeknya gitu. Cuma balik lagi, untuk GCG harusnya nggak ada masalah. Terus kita ngomong lagi, ESG investing dan green finance makin diminati. Asik. Kata kuncinya adalah ESG, green finance. Ekspansi ke wealth management Indonesia. Jadi ini ada nama Trades ya. The Trades is kompetisi ketat dari bank digital lokal. Bank jago sih, bank BCA digital. Mereka ini boleh dibilang sekarang kan udah mulai bertransformasi ke digital. Ya bank konvensional tapi punya digital. Nah sebenarnya mereka punya head to head itu adalah bank-bank yang tadi gue sebutin. Bank jago kan dia tuh boleh dibilang digital lah ya. Terus si bank BCA Digital. BCA Digital tuh boleh dibilang itu cuman pendukung doang sih sebenarnya sih. Nah, kalau misalnya kita ngomong BCA itu konvensional. Dan masih tetap sebagai one of the biggest banking in Asia Tenggara kita ngomong gitu loh. Konvensional, bukan digital. Kalau Bank Jago ya nggak usah lah. Ya, itu digital bank gitu kalau gue tetap masih konvensional pribadi. Resiko regulasi dari OJK dan BI bila ada benturan budaya operasional. Ini juga ancamannya ya. Kebijakan dari negara. Oke, apalagi BI ya. Potensi blacklist dari pasar jika akuisisi tidak sukses menyatu. Ini kalau gagal gimana? Ada backlash. Bakal susah. Begitu loh. Makanya gue bilang nih kalau bisa nih terjadi lah. Biar makin seksi pasar kita gitu loh. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Bang, kalau misalnya gue mau beli PNBN sekarang gimana Bang? Kalau menurut gue ya PNBN tuh udah mulai mahal sih sebenarnya sih. Coba gue cek dulu ya. Gue sama kalian cek dulu PNBN. Gue coba bantu kalian cek dulu PNBN ya. Dia tuh udah mulai terbang sih soalnya sih PNBN sih. Kalau misalnya kalian mau beli sekarang sih kalau menurut gue ya. Balik lagi resikonya apa? Risknya itu adalah tergantung tujuan kalian. Kalau kalian maunya investasi, beli sekarang juga gak ada masalah. Tapi kalau kalian maunya trading, gue nggak saranin sih. Karena gue nggak ngerti juga lilin gue ngerti. Tapi gue tuh lebih fokus ke bisnisnya. Kalau memang kalian demen investasi fokus ke bisnisnya dan jangka panjang ya itu silakan aja sih. Cuman ingat aja, ya resikonya adalah ya mesti sabar sih itu aja sih. Bosan menunggu lah, which is itu bagus ya. Oke, jadi itu aja ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua ya. Jadi kita benar-benar udah cari akarnya lah. Ini bisnis ini bakal kemana? Untuk apa? Isu dari akuisisi ini ya. Menarik sih sebenarnya sih. Cuman ya valuasinya nanggung banget cuy. Valuasinya itu loh nanggung banget cuy. Gila. Cuma balik lagi disclaimer on, oke guys. Bukan ajakan jual atau membeli ya. Oke? Ingat tuh selalu.